Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, kembali lagi dengan Pak Ihsan. Hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya absen terlebih dahulu dengan cara komen video di bawah ini. Hari ini materinya tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bapak ingin bertanya kepada kalian, apa yang dimaksud dengan iman? Iman adalah percaya atau meyakini. Kita sebagai umat muslim harus percaya bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari nur atau artinya cahaya. Kemudian malaikat itu wujudnya gaib. Apa itu gaib? Gaib adalah benar keberadaannya, akan tetapi kita sebagai manusia tidak dapat melihatnya, tidak dapat merasakannya, tidak dapat merabanya, seperti itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat memiliki akal, akan tetapi tidak memiliki hawa nafsu. Seperti ingin makan atau minum itu tidak dimiliki oleh malaikat. Kemudian malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Jadi kita sebagai umat muslim jangan menganggap bahwa malaikat itu sepertinya laki-laki, malaikat itu sepertinya perempuan. Kita tidak boleh seperti itu. Yang pastinya malaikat terbuat dari cahaya. Kemudian malaikat tidak pernah berbuat dosa, sehingga bisa disebut juga malaikat adalah makhluk yang suci. Sekarang Bapak ingin tahu siapa saja yang sudah hafal malaikat-malaikat Allah. Coba kita sebutkan satu persatu malaikat-malaikat Allah. Ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Malik, malaikat Ridwan. Berarti ada 10 malaikat Allah. Kemudian Bapak akan menjelaskan 10 sifat-sifat penciptaan malaikat dan hal-hal yang berkaitan. Berikut adalah 10 sifat-sifat penciptaan malaikat dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Silakan dicatat di buku tulis kalian. Akan tetapi untuk pertemuan kali ini Bapak hanya menjelaskan 5 terlebih dahulu, 5-nya lagi untuk minggu depan. Ya, kita lihat yang pertama, bahan penciptaan malaikat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari kobaran api, dan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Rasulullah SAW tidak menjelaskan secara terang-terangan kepada kita tentang cahaya yang seperti apa untuk menyusun malaikat. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengetahui dan menentukan jenis cahaya tersebut. Yang jelas,
malaikat diciptakan dari cahaya. Yang kedua, kapan malaikat diciptakan? Ya, kita tidak mengetahui secara pasti kapan malaikat diciptakan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengabarkan kepada kita tentangnya. Akan tetapi kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Berikut Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya, ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Berarti sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan khalifah, sudah memberitahukan kepada malaikat bahwa akan diciptakannya manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ya, selanjutnya yang ketiga, agungnya wujud malaikat. Sebagai contoh, Bapak akan mengambil malaikat Jibril. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, aku melihat dirinya, malaikat Jibril, turun dari langit, besar tubuhnya memenuhi antara langit dan bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ya, di sini kita mengetahui bahwa saking agungnya wujud malaikat, bahkan besar tubuhnya memenuhi antara langit dan bumi. Ya, itu gambaran malaikat Jibril. Selanjutnya, yang keempat, sayap-sayap malaikat. Ya, malaikat memiliki sayap-sayap sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita semua. Di antara mereka ada yang memiliki 2 pasang sayap, ada yang 3 pasang, ada yang 4 pasang, dan bahkan ada yang lebih banyak lagi dari itu. Ya. Sekarang kita lihat surat Al-Fatir ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi fatiri samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihati masna wa sulasa wa ruba'a. Yazidu fil khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap-sayap masing-masing. Ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, itulah penjelasan dari Quran surat Al-Fatir. Ya, selanjutnya yang kelima, indahnya malaikat. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dalam penampakan yang sangat indah dan mulia. Hal ini sebagaimana Allah berfirman tentang malaikat Jibril dalam Quran surat An-Najm ayat 5 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allamahu syadidul quwa zumiratin fastawa. Yang artinya yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan
maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang aslinya, ya. Sesungguhnya manusia juga telah menetapkan bahwa malaikat itu memiliki penampakan yang indah, sebagaimana mereka menetapkan bahwa syaitan itu memiliki penampakan yang buruk. Ya, sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan bersambung pada minggu depan. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.